Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat BP Channel, masihkah ada di antara sobat-sobat semuanya yang mengenal atau pernah mendengar ilmuwan yang terkenal bernama Nikola Tesla? Mungkin sebagian besar ada yang tahu persis. Nah, tahukah sobat-sobat semuanya, ada rumor jika Nikola Tesla seorang ilmuwan yang misterius memiliki rancangan dahsyat, sebuah senjata mahadahsyat yang bisa mendefinisikan ulang arti sebuah peperangan. Namun setelah kematiannya, rancangan tersebut ternyata lenyap tanpa jejak. Nikola Tesla yang lahir di tahun 1856 dan wafat di tahun 1943 silam mungkin adalah salah seorang ilmuwan terbesar di abad ini yang pernah ada. Dia memegang sekitar 300 hak paten penemuan-penemuan besar yang berhubungan dengan listrik seperti dinamo, transformer, induction coil, kondensor, dan juga lampu pijar. Dari semua temuannya tersebut, Tesla paling dikenal karena kontribusinya dalam penelitian listrik AC atau alternating current. Karena ini juga akhirnya ia kemudian menjalani sebuah gesekan permusuhan yang sangat mendalam dengan mantan atasannya yang juga ilmuwan terkenal bernama Thomas Alva Edison, yang memilih untuk memfokuskan diri pada listrik DC atau direct current. Sejak lama diketahui nama Tesla selalu dikait-kaitkan dengan beberapa penemuan luar biasa yang jauh lebih maju dari zamannya. Contohnya, Otis Carr, salah seorang insinyur yang juga anak didik Tesla, pernah mengeluarkan suatu statement pernyataan yang mengejutkan jika ia dan rekan satu timnya yang bernama Ralph Ring pernah membuat sebuah pesawat berbentuk piringan yang dengan sukses menerbangkan mereka sejauh 10 mil. Tentunya dengan kecepatan cahaya. Menurut Carr, ia menggunakan prinsip-prinsip yang diajarkan oleh sang guru Nikola Tesla dalam membuat pesawat tersebut hingga bisa bergerak dan beroperasi. Selain itu, nama Nikola Tesla juga sering dikait-kaitkan dengan peristiwa ledakan Tunguska yang mahadahsyat. Ledakan tersebut disebut-sebut sebagai akibat dari percobaan Tesla ketika ia mentransmisikan energi listrik yang sangat kuat dengan menggunakan menara Wardenclyffe yang dibangunnya sebelumnya. Lalu apa jadinya jika ilmuwan yang sejenius dan semisterius ini mengatakan jika ia mampu membuat senjata pemusnah massal yang konon bisa membuat perang menjadi tidak terpikirkan oleh siapapun juga? Penemuan besar yang bernama Tesla Death Ray semuanya bermula dari sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh ilmuwan eksentrik ini di tahun 1938. Kepada seorang reporter wartawan, Nikola Tesla mengumumkan jika ia dapat membuat sebuah senjata yang mahadahsyat sehingga siapapun yang memilikinya akan memiliki kemenangan luar biasa di dalam setiap peperangan yang terjadi. Senjata yang dimaksudkan Tesla itu kemudian dikenal dengan nama Tesla Death Ray atau sinar kematian Tesla. Menurut beliau, senjata ini akan mengirimkan pancaran partikel-partikel yang terkonsentrasi lewat udara yang tentunya akan terbang dengan kecepatan hampir menyamai kecepatan cahaya. Energinya begitu sangat besar sehingga ia dapat merontokkan hingga 10.000 pesawat musuh dari jarak 250 mil. Dan konon dapat menyebabkan jutaan tentara musuh mati seketika di tempat. Senjata partikel ini melibatkan 4 penemuan yang pernah dibuatnya serta dikombinasikan menjadi satu kekuatan penemuan yang mahadahsyat. Penemuan pertama tentunya adalah sebuah peralatan yang bisa meniadakan pengaruh atmosfer terhadap partikel-partikel tersebut. Dan penemuan kedua adalah sebuah metode yang menghasilkan potensi kekuatan listrik yang sangat besar. Dan penemuan ketiga konon adalah sebuah metode yang meningkatkan kekuatan listrik yang dihasilkan hingga mencapai 50 juta volt. Dan penemuan keempat adalah suatu pembuatan atau penemuan sebuah alat untuk melontarkan kekuatan listrik yang telah dihasilkan. Menurut Nikola Tesla, 2 dari 4 penemuan tersebut telah dibuat dan diuji cobakan oleh dirinya. 2 lainnya hanya membutuhkan sedikit penyempurnaan saja untuk bisa merealisasikannya.
dan hanya dibutuhkan dana sebesar 2 juta US dollar dalam waktu 3 bulan. Jumlah ini tentunya saja sangat kecil dibandingkan dengan hasil yang akan diberikan dari penemuan tersebut. Jika proyek ini disetujui, maka dia akan membangun beberapa menara pembangkit listrik yang berfungsi sebagai senjata tersebut di beberapa wilayah perbatasan. Menurut Nikola Tesla juga, jika pemerintah Amerika saat itu memutuskan untuk menerima penawarannya, maka ia akan segera memulai untuk bekerja. Namun, di sisi lain ia menuntut satu syarat. Ia ingin pemerintah sepenuhnya percaya kepadanya dan menolak adanya intervensi dari beberapa ahli-ahli lainnya selain dirinya. Ia juga mengatakan jika rancangan lengkap senjata tersebut telah dibuat dan disimpan di dalam manuskrip arsipnya. Particle beam. Mungkin kedengarannya particle beam ini adalah sebuah teknologi yang canggih juga yang dibuat oleh Nikola Tesla. Tesla seperti sedang berfantasi mungkin ya, namun sebenarnya tidaklah demikian. Pancaran partikel atau particle beam sebenarnya bukan hal yang aneh dalam dunia sains. Kita biasa menggunakan metode ini dalam kehidupan modern seperti sekarang ini. Pancaran partikel sebenarnya hanyalah sebuah pancaran cahaya yang terdiri dari berbagai gelombang elektromagnetik. Salah satu contoh penggunaannya adalah dalam alat operasi sinar laser yang digunakan untuk mengoperasi otak. Namun, pancaran partikel yang dibicarakan oleh Nikola Tesla tentu saja memiliki level yang berbeda dibanding dengan sebuah alat operasi belaka. Jika senjata pemusnah massal ini benar-benar bisa direalisasikan, lalu mengapa Tesla sampai berniat menciptakannya? Nikola Tesla ternyata memiliki cara pandang yang berbeda mengenai senjata tersebut. Senjata pemusnah massal dalam pandangannya adalah justru bisa mencegah suatu peperangan. Pada tahun ia membuat pengumuman tersebut, dan dalam pernyataannya di Perang Dunia Pertama belum lama berakhir saat itu, dan dunia sedang bersiap memasuki Perang Dunia Kedua. Untuk itu, Nikola Tesla memiliki ambisi besar untuk mengakhiri konflik dunia saat itu dengan menciptakan perdamaian dunia lewat caranya. Dalam salah satu suratnya, Nikola Tesla menulis, "Selama bertahun-tahun, aku mencoba untuk mencari solusi dari masalah terberat umat manusia saat itu, yaitu bagaimana menjaga perdamaian dunia tetap tercipta dan berlangsung." Mengenai Tesla Detroit, ia mengatakan penemuan ini akan membuat perang menjadi tak mungkin. Sinar kematian itu akan mengelilingi perbatasan setiap negara seperti tembok Cina yang tak terlihat. Hanya saja, tembok ini jutaan kali lebih sulit ditembus. Ini tentunya akan membuat setiap negara tidak dapat ditembus oleh pesawat musuh atau tentara darat yang menyerbu untuk masuk. Dengan kata lain, menurut Tesla, untuk mencegah perang tersebut, kita harus mempersenjatai diri dengan sangat hebat sehingga negara lain akan mengurungkan niatnya untuk menyerang. Namun, walaupun perang besar sudah di ambang pintu saat itu, sepertinya pemerintah Amerika tidaklah berniat untuk merealisasikan ide gilanya Nikola Tesla. Beberapa usaha Tesla untuk menawarkan idenya ke beberapa negara lain juga akhirnya diabaikan. Ketertarikan terhadap idenya runtuh dan mulai dilupakan saat itu. Namun, saat Nikola Tesla meninggal dunia dengan cara yang misterius, ingatan akan Nikola Tesla tentang Tesla Detroit kembali naik ke permukaan. Hal ini dikarenakan munculnya sebuah misteri yang sangat membingungkan banyak khalayak. Dokumen yang hilang. Pada tanggal 7 Januari 1943, Tesla meninggal di kamar hotelnya di New York di kamar 3327 di lantai 33 pada usia 86 tahun. Karena ia tidak pernah menikah, harta benda dan serta dokumen-dokumen pribadi temuannya yang dimilikinya akhirnya diwariskan kepada keluarganya yang lain. Namun tak lama setelah kematiannya, para agen-agen dari alien, yaitu imigran gelap, property custodian, yang mana dari asuhan Departemen Kehakiman Amerika Serikat, segera menyita seluruh dokumen-dokumen tersebut. Hal ini cukup mengherankan karena Nikola Tesla sendiri sebenarnya adalah warga negara resmi Amerika. Operasi dari Alien Property Custodian ini diakui oleh FBI dalam website resminya saat itu. Namun, misterinya tak sampai di situ saja, lur.
Karena ketika pemerintah Amerika mengadakan pemeriksaan menyeluruh atas seluruh dokumen yang disita, mereka tak bisa menemukan sedikit pun catatan mengenai rancangan Tesla Death Ray yang fenomenal tersebut. Dengan kata lain, rancangan senjata pemusnah massal tersebut ternyata telah hilang tanpa jejak. Berita hilangnya dokumen itu telah memicu perlombaan antara Amerika, Rusia, dan juga negara besar Jerman untuk selalu melacak keberadaannya. Namun hingga saat ini keberadaan dokumen tersebut masih tak diketahui. Di manakah lalu dokumen-dokumen tersebut berada? Apakah Nikola Tesla benar-benar memiliki rancangan tersebut? Ataukah memang telah dimusnahkan oleh dirinya? Lalu, jika memang ada, di manakah rancangan Tesla Death Ray sebenarnya berada? Sebagian orang percaya saat itu jika Nikola Tesla telah memusnahkan rancangan tersebut sebelum kematiannya, karena konon dirinya takut rancangan tersebut jatuh ke tangan yang salah. Tapi ada rumor sebagian lagi percaya jika orang dekat Tesla telah berhasil mengamankan rancangan tersebut sebelum akhirnya disita oleh pemerintah. Adalah seorang bernama Jenderal George Keegan, pensiunan kepala intelijen Angkatan Udara Amerika, yang mempercayai jika rancangan itu berada di tangan pemerintahan Rusia yang saat itu masih bernama Uni Soviet. Dugaan ini muncul karena ternyata Tesla juga pernah mempresentasikan idenya tersebut kepada beberapa negara lain selain Amerika. Ketika penawarannya untuk membangun jaringan Tesla Death Ray tidak mendapatkan restu dan tanggapan dari pemerintahan Amerika, Tesla konon menawarkan idenya kepada negara Inggris dengan harga 3 juta US dollar saat itu, dan ia berjanji akan membuat wilayah Inggris bebas dari serangan musuh manapun hanya dalam waktu tempo 3 bulan lamanya. Dan konon pemerintahan Inggris saat itu juga tidak menggubris tawarannya. Lalu Tesla kembali mencoba menawarkan idenya, kali ini kepada Liga Bangsa-Bangsa, dan ternyata usaha tersebut pun juga gagal. Ketika pemerintah lain menganggap sepi penawaran Nikola Tesla ini, ketertarikan cukup besar justru datang dari pihak Uni Soviet. Konon, pada tahun 1937, 1 tahun sebelum Nikola Tesla mengumumkan idenya ke publik, dia sebenarnya telah mempresentasikannya kepada Armstrong Trading Corporation, yaitu salah satu perusahaan perwakilan Uni Soviet di New York. 2 tahun kemudian, tepatnya di tahun 1939, Nikola Tesla diketahui telah menguji cobakan tahap pertama idenya di hadapan pihak Uni Soviet. Lalu, Nikola Tesla menerima cek sebesar 25.000 US dollar dari mereka. Namun, proyek tersebut ternyata tak pernah terselesaikan hingga dia mati. Ada juga sebagian teori jika sesungguhnya Tesla memang tidak membangun proyek itu, melainkan hanya menjual rancangannya saja kepada pihak Uni Soviet. Dugaan ini kembali menguat ketika Soviet menginvasi Afghanistan di tahun 1979 silam, dan rumor menyebutkan jika pada masa perang tersebut helikopter-helikopter milik Soviet saat itu terlihat mengeluarkan cahaya yang aneh yang diarahkan kepada tentara Afghanistan saat itu. Mereka yang terkena cahaya tersebut konon akhirnya tewas seketika di tempat, dan mayatnya tak membusuk hingga 30 hari lamanya. Ketika meneliti mayat tersebut, pihak militer barat pun percaya kalau Soviet mungkin telah menggunakan gas pembunuh jenis baru. Namun banyak yang percaya jika kondisi mayat tersebut adalah hasil dari senjata yang melontarkan elektromagnetik berkekuatan tinggi seperti halnya rancangan ciptaan dari Nikola Tesla. Jadi, kemungkinan Soviet telah berhasil merealisasikan rancangan Tesla Death Ray dan memodifikasinya. Selain teori Rusia yang berkembang di kalangan awak media saat itu, banyak juga rumor yang percaya jika sesungguhnya rancangan tersebut telah berada di tangan pemerintahan Amerika Serikat sendiri. Teori ini juga punya dasar yang cukup kuat, karena DARPA atau Defense Advanced Research Project Agency, yaitu adalah salah satu badan pemerintahan yang bertujuan untuk meneliti persenjataan baru untuk militer, sesungguhnya telah melakukan percobaan senjata partikel sejak tahun 1958.
15 tahun kemudian setelah kematian Nikola Tesla, prinsip penelitian mereka sama persis dengan idenya Nikola Tesla, walaupun dalam skala yang lebih kecil. Namun, proyek ini tidaklah dilanjutkan lagi karena ada dua alasan, yaitu karena materi-materi yang dibutuhkan oleh senjata dahsyat ini dianggap sangat beresiko tinggi, dan karena kekuatan yang dibutuhkan pun untuk memproyeksikan pancaran itu melebihi kemampuan pembangkit listrik standar yang digunakan dalam sebuah peperangan. Jika dua masalah ini terselesaikan, mungkin proyek tersebut bisa dilanjutkan lagi. Lalu apakah ini berarti pemerintah Amerika Serikat telah memiliki dokumen Nikola Tesla tersebut? Bisa jadi ya, bisa jadi tidak. Apa yang dikembangkan oleh DARPA sama sekali tidak menyamai klaim Nikola Tesla mengenai kekuatan senjata yang dibuatnya. Beberapa pihak percaya kalau pihak Amerika memang memiliki dokumen tersebut, namun tidak memiliki kemampuan untuk merealisasikannya. Selain teori konspirasi yang melibatkan pemerintah, banyak juga yang percaya jika rancangan Tesla Death Ray ini sesungguhnya tak pernah ada. Menurut mereka, Tesla Death Ray hanyalah satu dari sekian klaim bombastis yang diberikan oleh Tesla, walaupun tak ada yang menyangkal jeniusnya seorang Nikola Tesla saat itu. Namun, banyak proyek yang disebutkannya tak pernah terrealisasi sama sekali. Misalnya saja, di tahun 1900, dia mengatakan jika ia bisa menyembuhkan penyakit TBC dengan osilasi listrik. Dan pada tahun 1927, dia mengatakan jika ia berencana untuk mengendalikan kekuatan samudra untuk dimanfaatkannya. Lalu, konon pada tahun 1931, ia mengklaim jika bisa membuat bahan bakar fosil menjadi tidak berharga lagi dengan memanfaatkan energi kosmis sebagai bahan bakar alternatif. Tentu saja, klaim-klaim ini tak pernah terrealisasi. Jadi, kesimpulannya Tesla Death Ray ini bisa jadi hanyalah salah satu dari bualan Nikola Tesla yang lain. Namun demikian, bila rancangan itu ada, bisa dimengerti mengapa pemerintah menolaknya. Karena ide Nikola Tesla mengenai kemungkinan terciptanya perdamaian dunia jika senjatanya diimplementasikan sangatlah tidak masuk akal. Memang sebuah negara yang memasang Tesla Death Ray akan aman dari sebuah pesawat, namun jelas tidak akan aman dari serangan diam-diam. Jika saya adalah seorang pemimpin sebuah negara yang memutuskan untuk menyerang sebuah negara lain, maka yang akan saya lakukan pertama adalah mengirim pasukan penyerang secara diam-diam untuk menghancurkan Tesla Death Ray di negara tersebut terlebih dahulu sebelum mengirim skuadron pesawat tempur. Lagi pula, Nikola Tesla memiliki anggapan jika semua pemimpin negara adalah pemimpin yang cinta damai. Dia tidak memikirkan kemungkinan digunakannya senjata tersebut sebagai alat untuk menyerang oleh seorang diktator. Jika sebuah negara memasang Tesla Death Ray dan memutuskan untuk menyerang negara tetangganya, maka yang terjadi mereka akan dengan sangat mudah mengarahkan senjatanya untuk menghancurkan pesawat komersial. Dengan demikian, perang pun menjadi tidak terhindarkan lagi tentunya. Jadi, ide besar ini sepertinya juga memiliki cacat yang besar. Jika saat ini, 67 tahun setelah kematian Nikola Tesla, kita masih belum melihat realisasi dari Tesla Death Ray ini, maka sepertinya kita harus bersyukur dan siapapun yang menyimpan rancangan itu hingga sekarang telah berbuat kebaikan bagi dunia. Nah, Lur, gimana dengan tanggapan dan komentarnya dari postingan ini? Silahkan jika ada yang ingin menambahkan. Semoga postingan ini bermanfaat, dapat menambah wawasan sejarah kita. Terima kasih menonton. Sampai jumpa kembali di postingan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.